Hai, selamat datang di workshop John Arif dan kali ini saya akan membuat project multifunction welding table atau meja las multifungsi. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan special thanks buat Om Ara dan Om Andre yang sudah mensupport channel John Arif melalui akun PayPal saya. Dan itu sangatlah berarti untuk tiap project saya ke depannya. Oke, di project kali ini saya akan membuat welding table atau meja las yang komplit dengan welding cart atau troli las, di mana troli las ini bisa dilepas. Jadi jika Anda melakukan pekerjaan pengelasan di luar workshop Anda hanya perlu membawa welding cart ini tanpa welding table-nya. Jadi welding cart ini berukuran cukup compact untuk dimasukkan ke dalam mobil. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita mulai projectnya. Oke, bahan yang saya gunakan untuk welding table ini adalah siku bekas rak yang sudah tidak terpakai. Ini adalah siku 4x4 dengan ketebalan 4 mili. Dan ini adalah siku paling tebal yang pernah saya punya. Oke, setelah saya bongkar dan saya bersihkan dari kerak karatnya, setelah itu nanti akan saya potong-potong sesuai dengan ukuran yang saya butuhkan. Untuk pemotongan siku ini saya menggunakan alat buatan teman saya, namanya Faros. Bisa cek di pertemanan saya di Facebook. Kenapa saya menggunakan hacksaw ini? Karena hacksaw ini dapat melakukan pemotongan sekaligus dan pemotongannya pun bisa dibilang sangat presisi dibanding saya menggunakan gerinda tangan, sebab saya memang tidak punya bandsaw untuk besi. Jadi hacksaw ini sangat membantu saya dalam pengerjaan pemotongan besi siku ini. Oke, ini adalah plans untuk potongan material untuk welding table dan welding cart-nya. Jadi meja las dan troli las ini adalah ukuran tiap potongannya. Jadi saya menggunakan siku 44, juga ada tambahan ini pipa. Pipa juga sama ukuran 4x4 cm dengan ketebalannya pun sama 4 mili. Kebetulan saya mendapatkan pipa ini pipa galvanis. Oke, langkah selanjutnya adalah membuat top table-nya. Untuk membuat top table, saya menggabungkan dua buah besi siku. Saya model T seperti ini dan saya gabungkan. Lalu bawahnya saya beri penyangga agar permukaan top table nantinya rata. Dan penyangga itu sifatnya hanya temporer ya, hanya pada saat penggabungan menggunakan las. Oke, untuk project welding table multifungsi ini nantinya akan saya sematkan satu fitur yang menarik dan fungsional untuk metalworking. Nah, dengan fitur tersebut saya membutuhkan angle grinder dengan torsi yang cukup kuat, sebab fitur ini nantinya saya pergunakan untuk pemotongan plat-plat tebal. Dengan begitu saya memilih produk Stanley dengan kode SG7100. Dia memiliki watt yang lebih besar dari gerinda tangan 4 in pada umumnya. Dia memiliki watt 750 watt. Dengan begitu dia punya torsi yang bagus untuk pemotongan plat-plat tebal. Tapi jika rekan-rekan ada masalah dengan watt yang terlalu besar seperti SG7100 ini, Stanley juga ada option untuk watt yang kecil, yaitu 500-an watt. Kalau nggak salah kodenya SG5100, dia 500-an watt. Oke, setelah penggabungan bentuk T untuk top table sudah selesai, sekarang kita akan gabungkan ke 6
set tadi yang sudah kita gabungkan dalam bentuk T. Jadi 6 set untuk top table ini kita gabungkan jadi satu menggunakan besi siku lagi. Kebetulan untuk penggabungan ini saya beri coakan. Nah, coakan ini fungsinya adalah agar besi siku penggabung atau penghubung ini rata permukaannya. Tapi sebetulnya tanpa diberi coakan, jika Anda tidak mau diberi coakan, Anda langsung menggabungkan pun tidak ada masalah. Sebetulnya saya memberikan coakan itu agar estetikanya lebih bagus ya, bukan karena fungsi ya. Itu hanya besi penghubung saja. Dia tidak ada fungsi khusus. Oke, selanjutnya saya akan memotong pipa galvanis. Ini adalah pipa galvanis ukuran 4x4 cm dengan ketebalan 4 mili. Ini akan saya jadikan outfit table, dan ini adalah termasuk fitur kedua yang ada di multifungsi welding table ini, dan ini akan menjadi fitur yang cukup menarik. Dan selanjutnya saya akan beri dia rel, sebab ini akan berfungsi seperti laci. Jadi saya harus memberikan dia rel untuk lacinya agar bisa ditarik keluar dan masuk. Untuk rel ini saya menggunakan 2 buah besi siku. Jadi saya gabungkan berbentuk C yang nantinya menjadi rel untuk laci outfit table ini. Agar pada saat pengelasan rel untuk outfit table ini nantinya tidak mengunci, maka pada proses pengelasan ini saya beri spacer mata utility knife atau mata cutter. Untuk pengelasan saya tidak menggunakan pengelasan kontinu. Saya hanya menggunakan teknik tack welding saja agar besi siku ini tidak memuai yang mengakibatkan bentuknya tidak lurus atau melengkung. Nah, selanjutnya saya akan beri mekanisme pengunci untuk outfit table atau laci ini. Kebetulan sudah ada lubangnya karena ini adalah besi siku bekas. Dan jika Anda ingin lubangi dengan ukuran 9 mili, lalu tanamkan mur bilas menjadi satu dengan rel. Oke, selanjutnya adalah memperkuat struktur satu sisi saja. Yang satu sisinya akan saya beri spacer lagi. Saya menggunakan penggaris besi. Ini fungsinya agar outfit table atau laci ini bebas bergerak, tidak terjepit. Dan langkah selanjutnya adalah memberikan kaki untuk welding table ini. Untuk pilar kaki ini saya menggunakan ukuran 70 cm atau 700 mm. Sebab nanti saya akan menggunakan roda yang ukuran rodanya adalah 4 in plus bracket rodanya, total jadi 17 cm. Jadi ketinggian top table nantinya saya akan mendapatkan ukuran 87 cm. Kenapa 87 cm? Sebab tinggi badan saya 172. Di samping itu saya mempunyai table saw dengan tinggi meja 88 cm. Jadi meja las ini nantinya bisa saya fungsikan sebagai meja tambahan pada saat saya memotong plywood dengan ukuran yang panjang.
Oke, langkah selanjutnya adalah memasang pipa galvanis ini. Jadi ini adalah pipa galvanis yang fungsinya untuk salah satu fitur yang akan saya sematkan di meja las atau welding table ini. Dan pemasangan pipa ini ada di dua sisi meja. Selanjutnya saya akan merakit untuk welding cart atau troli las. Usahakan sebelum pengelasan pastikan bahwa struktur ini paralel 90 derajat untuk struktur welding cart maupun welding table-nya. Selanjutnya beri penyangga untuk tiap rak dari welding cart ini. Dan untuk pegangan atau handle troli las atau welding cart ini saya menggunakan pipa. Ini adalah pipa ukuran 3/4. Selanjutnya saya menambahkan ini pipa. Ini fungsinya sebagai penyangga kabel las. Kita letakkan di sisi dari welding cart seperti ini. Nah, ini adalah Stanley X50. Sebetulnya saya menginginkan Stanley X100 yang isinya 100 piece, tapi berhubung di toko officialnya kosong, akhirnya saya mengambil yang Stanley X50. Isinya adalah mata bor besi, mata bor beton, dan mata bor kayu. Dan ukurannya juga enggak terlalu besar. Kebetulan saya kehabisan mata bor. Dan di Stanley X50 ini juga terdapat beberapa fasilitas untuk impact driver. Dari mulai bit holder sama konverter untuk ukuran anvil 1/4 dan countersink dan berbagai ukuran mata obeng untuk impact driver. Dari mulai PH1, PH2, PH3 dan banyak lagi. Langkah selanjutnya adalah saya akan melubangi plat bracket. Ini adalah plat bracket untuk welding cart yang nantinya welding cart tersebut akan terhubung dengan welding table. Saya lubangi menggunakan ukuran drill bit 10 mili. Dan selanjutnya saya akan melubangi bagian frame untuk kaki welding table ini. Saya lubangi juga untuk ukuran 10 mili sebab saya akan tanamkan baut M10. Ini fungsinya menggabungkan bracket
welding card dengan welding table. Dan langkah selanjutnya adalah saya las untuk baut M10-nya dengan frame welding table. Oh ya, untuk bracket welding card yang menempel dengan welding table, saya buat lubang lebih besar agar dia sedikit longgar pada saat kita memasukkan biar tidak kesulitan. Oh iya, pada welding card saya tambahkan bracket menggunakan pipa galvanis dengan panjang 60 mm. Ini fungsinya sebagai penghubung. Setelah itu bracket plat dan bracket penghubung akan saya satukan dengan las. Langkah selanjutnya adalah membuat bracket untuk roda. Ini adalah bracket adjustable untuk caster wheelnya atau roda casternya. Saya las menggunakan baut M20 sebab ini adalah welding table. Bebannya pun cukup berat, maka itu saya menggunakan drat M20. Dan salah satu mur akan saya las pada frame welding table dan welding card. Selanjutnya saya menggunakan plywood untuk alas rak, tapi jangan salah, alas rak plywood ini tidak akan saya biarkan seperti ini, sebab ini adalah meja las dan plywood dengan percikan api las tidak akan bersahabat. Saya tidak mau terjadi terbakar, jadi nantinya plywood ini akan saya lapisi dengan laminasi anti terbakar. Kemungkinan saya akan menggunakan, kalau tidak menggunakan plat 0,4 mili untuk platnya, atau saya menggunakan bahan kalsibot. Bahan kalsibot biasanya untuk plafon. Oke, jika teknik penyambungan bracket benar, maka saya tidak akan kesulitan dalam menghubungkan antara welding card dengan welding table. Akan cukup mudah. Dan ini ada saya beri tambahan plat strip terbuat dari tembaga. Ini nantinya sebagai penghubung massa dari las atau negatif kabel dari las. Nah, ini adalah posisi meja las terhubung dengan welding card. Dan welding card ini bisa dilepas jika Anda melakukan pekerjaan di luar workshop. Dan ini adalah fasilitas atau fitur tambahan outfit table. Di dalam outfit table ini akan saya berikan elektromagnet, fungsinya untuk klem, dan nantinya akan berfungsi sebagai klem elektromagnet. Oke, setelah semua perakitan selesai, langkah selanjutnya adalah ini sudah saya beri cat ya. Jadi khusus untuk top tablenya jangan diberi cat. Jadi itu nanti akan mengganggu konektivitas antara mesin las. Oke, akhirnya struktur welding table dan welding card atau troli las sudah selesai. Tapi project multifungsi welding table ini sebetulnya belumlah selesai seluruhnya. Saya masih akan menyematkan beberapa fitur yang keren dan sangat fungsional untuk pekerjaan metalworking tentunya. Yang pasti Anda pasti suka. Tapi itu akan saya lanjutkan pada episode berikutnya. Dan saya harap ini bisa bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk tinggalkan komen, like, dan share. Sebab itu sangat berarti buat saya. Oke,
Kalau begitu kita akan ketemu lagi di project DIY selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.